Karena divonis kanker stadium akhir, seorang wanita memutuskan melakukan satu hal terakhir, mengantar putrinya menemukan ibu kandungnya. Ia membawa kedua putrinya ke sebuah restoran. Di sana, pelayannya adalah perempuan bisu. Mereka memesan kepiting kaki panjang berukuran besar. Kedua anak itu memuji rasanya tanpa henti. Setelah makan, wanita itu tiba-tiba menampar pelayan tersebut, lalu membungkuk dan pergi. Di dalam mobil, ia berkata kepada putri sulungnya bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Pelayan restoran itulah ibu kandung sang anak. Tindakan itu tampak kejam, namun waktu wanita itu tak banyak. Hidupnya hanya tersisa 3 bulan. Ia tak ingin anaknya tumbuh tanpa sosok ibu setelah dirinya pergi. Sebulan sebelumnya, wanita itu hidup bersama putrinya. Suaminya telah meninggalkan rumah setahun lalu tanpa kabar apapun. Dengan bantuan detektif, ia akhirnya mengetahui keberadaan suaminya. Keesokan harinya, ia pergi sendiri ke kota tetangga berdasarkan alamat yang ditemukan. Setelah setahun berpisah, suaminya menyambut dengan rasa bersalah yang disembunyikan candaan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya mengidap kanker pankreas. Malam itu, ia membawa suaminya pulang. Namun bukan hanya mereka berdua yang kembali. Suaminya juga membawa seorang anak perempuan kecil, hasil hubungan dengan wanita lain. Perjalanan hidupnya pun berlanjut ke tujuan akhir. Ia membawa putri sulungnya ke sebuah restoran asing. Setelah makan, wanita itu akhirnya berkata jujur. Ia menjelaskan bahwa pelayan tersebut adalah orang yang setiap tahun mengirim kepiting. Ia adalah ibu kandung sang anak. Putrinya dilahirkan saat wanita itu masih sangat muda, lalu ditinggalkan tak lama kemudian. Ia tahu kebenaran ini akan mengguncang hati putrinya, namun ia tetap meninggalkannya di depan restoran, lalu mengirim pesan agar sang ibu kandung keluar menemui anaknya. Mereka berbincang hingga senja. Sementara itu, wanita itu menunggu di luar bersama anak kecil lainnya. Saat sang putri hendak kembali, tubuh wanita yang selama ini bertahan akhirnya roboh. Ia dirawat di rumah sakit. Hari-hari berlalu, dan kedua anak itu perlahan menerima kenyataan bahwa waktu sang ibu hampir habis. Semua urusan telah ia siapkan dengan rapi, seolah ia siap pergi tanpa penyesalan. Namun di malam hari, kenangan masa kecilnya sering datang dalam mimpi. Saat ia belum genap 10 tahun, ia melihat ibunya pergi sambil berjanji akan kembali. Namun janji itu tak pernah ditepati. Sejak hari itu, ia tumbuh besar tanpa seorang ibu. Suatu hari, detektif datang membawa kabar. Ibunya ternyata menikah lagi, memiliki anak dan cucu, dan hidup dengan tenang. Didorong oleh penyesalan lama, ia ingin bertemu ibunya sekali saja sebelum meninggal. Ia dibawa ke depan rumah itu. Namun kabar berikutnya menghancurkan hatinya. Ibunya menolak mengakui keberadaannya dan tidak ingin bertemu. Meski hancur, ia tetap meminta untuk melihat ibunya dari kejauhan. Di balik gerbang, ia menatap sosok yang tak ditemuinya selama puluhan tahun. Dalam hati, ia berkata, "Kau punya keluarga baru. Semoga kamu bahagia, dan anak yang kau tinggalkan ini akan pergi lebih dulu." Tak ada yang tahu apakah hatinya benar-benar tanpa penyesalan. Mungkin ia, sebagai seorang ibu, ia telah memberikan segalanya. Namun mungkin juga tidak. Di balik peran keibuannya, ia tetaplah seorang anak yang sepanjang hidupnya mendambakan kasih seorang ibu.